Bergerak. Berjumpa lagi dengan saya Joko dari bandungbergerak.id. Kita melanjutkan obrolan-obrolan kita dalam sesi mencatat Bandung. Hari ini kita akan ngobrol dengan dua kawan dari Pers Mahasiswa di Bandung yang pada tanggal 15 Desember kemarin meliput unjuk rasa penolakan terhadap Undang-Undang KUHP, dan lalu bersama 29 peserta aksi lainnya digelandang ke kantor polisi dan menginap semalam ya. jadi sudah hadir di ruang kerjanya Bandung Bergerak dan juga Aji Bandung ini, Raka dan juga Raja, Raka dari LPM Momentum dan Raja dari Aksara. Oke, aku mau memulai dari kronologi penangkapan ya teman-teman ya. Sebelumnya terima kasih sudah melonggarkan waktu, mau datang, mau ngobrol, berbagi ceritanya. Nah, tentang hari laknat itu, Kamis 25 Desember. Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Kalian kan datang meliput gitu ya. Gimana bisa ceritanya sampai lalu turut diangkut bersama 29 teman lain ya, peserta aksi. Raja dulu, Raja gimana aja? Gimana ya ceritanya ya? Kita mungkin dari ini ya. Sebenarnya aku sama Raka di situ juga posisinya kita nggak ngeliput mas sebenarnya. Jadi ya memang kita persma kan gitu. Cuman saya sama Raka tuh posisinya lagi kita yang mantau anak-anak gitu loh. Jadi kita yang mantau anak-anak, kayak ini kalau misalnya ada apa-apa ke sini ya gitu, atau enggak ngumpulnya di sini ya kalau udah gitu selesai dan lain sebagainya. Kita dan ngingetin anak-anak juga misalnya kalau lagi ricuh, kalau bisa balik gitu, balik gitu. Nah, itu posisinya aku sama Raka pas itu ya gitu. Dan kita juga sebenarnya tuh berempat ya kalau nggak salah. Kita berempat juga. Kita jadi saya sama Raka, terus ada dua teman-teman kita juga lagi gitu. Nah, kita posisinya memang buat ngehandle anak-anak juga, koordinasi anak-anak gitu. Yang iya, jadi posisinya tuh nggak ngeliput gitu. Jadi sekitaran jam berapa ya kemarin ya? Habis maghrib setengah tujuh Habis kan. maghrib ya, habis maghrib itu udah mulai mulai ricuh pas itu kalau nggak salah. Mulai ricuh, segala apa ya ricuh lah mungkinnya tadi lagi ngedobrak pintu, terus ada yang bakar ban dan lain sebagainya, terus ada yang lempar batu dan lain sebagainya lah gitu. Maksudnya itu dari sisi mungkin ada yang pemicunya juga kan di situ. Nah, ketika udah mulai rame itu eh, mulai 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 ricuh ya gitu. Masa itu di kayak mundur mundur maju, tahu nggak sih kayak kayak ada mundur terus ada maju lagi terus mundur lagi gitu. Banyak ya mas. Masanya lumayan banyak ya, ya 100 gitu. 500 orang. Oh, Pokoknya lumayan banyak lah gitu. Nah, terus itu tuh aku sama si Raka sudah sama kita berempat ya, ada namanya satunya si Arya sama si Latif gitu. Kita tuh berempat udah kayak ayo nyari anak-anak supaya nyuruh anak mundur gitu loh. Jadi biar ketika nanti udah ricuh udah lari aja gitu loh. Oke, sorry, berapa teman pers mahasiswa yang waktu itu dalam koordinasi kalian? Sebenarnya kalau kita koordinat yang ngawasin berempat gitu. Cuman kayak ada beberapa yang kemarin itu datang tuh cuman nggak banyak sebenarnya bang, mas. Yang datang itu nggak banyak tapi ada yang satu persma itu yang bawa lumayan banyak orangnya gitu. Itu dari Persibirama Unikom gitu. Itu lumayan banyak bawa anaknya lah gitu loh. Dan mungkin beberapa itu ada ya sekitaran bawa cuma 3 sampai 5 orang gitu. Ya nggak lebih lah gitu. Jadi total berapa kira-kira waktu itu pers mahasiswa yang meliput waktu itu hari? Kan dah 15 sampai 20. iya 15 sampai 20 ya sekitaran segitu. Sama kita mungkin 20-an ya gitu. Nah, pas itu tuh terus eh udah nih kita nyuruh mundur apa di belakang aja pas belum masih yang itu masa itu lari kan kita di belakang aja. Udah nyuruh ke belakang, udah belakang aja gitu. Cuman kemarin itu ada beberapa yang masih kayak di depan gitu loh. Masih lagi gini kan gitu. Kita kita datanglah ke depan gitu, ke depan deket pagar gitu. Nyuruh kayak ayo balik-balik gitu loh. Kayak udahlah gitu daripada yang nggak apa-apa lah datanya kayak apa cuman
yang penting selamat aja lah Selamat gitu, dulu, selamat dulu lah gitu loh. Iya. Kita ngomongin selamat dulu. Ya udah tuh pas udah ke belakang, terus jadi pas kita udah mau rame itu, jadi masa itu pas lari juga mau chaos kan, tapi itu lari tapi pas gerbang DPR-nya tuh belum buka, yang polisinya keluar semua gitu. Masih water cannon pas itu. Nah, terus kita bertiga. Ini sebenarnya lucu sih mas, kayak penangkapan ini sebenarnya lucu. Yang kita berdua ini ya. Gitu. Soalnya kayak kita tuh berempat tadi, sama Arya sama Latif, sama kita berdua. Terus tiba-tiba si Latif ini kepisah gitu. Kita nyari Latif lah gitu. Kita bertiga nyari Latif. Latif kemana gini nih. Terus udahlah gitu, mundur aja dulu gitu. Pas mundur kita di bundaran DPR tuh, yang taman yang ke taman. Kita udah lari ke situ, terus kita baru nyadar kayak Latif mana gitu. Latif mana? ada satu orang yang Iya, ketinggalan di depan. Latif mana katanya. Terus ya udah, si Arya ini tiba-tiba berhenti mau nelpon si Latif. Terus saya sama Arya tuh, saya sama si Raka tuh udah di depan kan. Terus kita nih, saya nyeletuk kayak, si Arya mana gitu. Ya kan, kita si Arya mana di belakang nelpon katanya. Kenapa gitu. Pas kita baru mundur kan, pas kita baru mundur nyari si Arya, itu udah kebuka, polisinya udah pada keluar gitu. Nah terus pas itu udah sih, kita panik juga ya, maksudnya ya biarpun Persma juga sebenarnya kalau lagi kayak gitu kan panik ya gitu, panik juga gitu, lari juga lah gitu, panik. Jadi kita panik, terus kita tuh bodohnya ya, maaf bodohnya itu kita malah lari ke kanan gitu loh. Yang lain tuh lari ke kiri nih, ke arah Truno, yang tembus ke Taman Sari. Yang lain tuh pada lari ke kiri, Kita lari ke kanan. Dan terus di sana si Raka tuh udah banyak polisi, udah ada polisi di kanan itu ternyata. Ya udah kita ke kiri, tapi ke kiri tuh karena udah ada polisi, kita duduk di warkop. Jadi tuh polisinya gitu tuh nyebar gitu. Nah kita di tengah nih, mau kemana? Kiri kanan polisi, kiri polisi. Tuh jadi kita duduk situ kayak udah panik kan. Nah terus di situ tuh sebenarnya kita berdua tuh pakai kartu pers pas itu. Cuman si Raka ini pakai jas hujan karena lagi hujan ya mas, pas itu lagi hujan. Jadi full set jas hujan sama helm gitu. Dia duluan yang ditarik kan. Dia duluan ditarik, terus saya tuh kayak saya mau bantuin juga, nanti saya juga ketangkep kan gitu ya. Maksudnya dikena juga gitu loh. Jadi saya diem dulu gitu. Udah saya sempat mau ditarik juga pas itu kan kayak bukan mas, saya pers. Tapi ya mereka yang awalnya mundur gitu. Mundur terus tiba-tiba pas saya duduk udah enak kan. Saya ngerokok gitu kan. Udah sebenarnya mikirin kayak gimana nih si Raka gini. Dia posisinya udah ketangkep pas itu. Gimana. Terus kayak tuh tiba-tiba dia tanggin satu orang intel gitu, kayak udah pakai baju polisi lah gitu loh. Udah kamu ikut saya, bukan saya pers gitu dan lain sebagainya gimana. Padahal itu posisinya saya pakai kartu pers pas itu, masih ada kartu pers kan. Tapi kayak gimana ya, polisinya tuh kayak menyamaratakan aja. Iya, menyamaratakan semua mahasiswa. Kalau mahasiswa ya gitu, diangkut gitu loh. Nah itu tuh lucunya juga gini, kan kita di warkop itu. Terus sampingnya warkop itu ada tukang sate gitu. Jadi itu kan kemarin itu yang ketangkep 31 ya mas. Dua orang tuh bukan mahasiswa. Jadi itu tuh yang ada pegawai kafe apa rumah makan apa lagi ya. Lagi beli sate gitu, kayak ketangkep juga. Tukang satenya teriak-teriak, pelanggan saya kan. Tapi nggak di waro lah gitu pas itu kan. Maksudnya kayak disamaratakan gitu semuanya gitu. Kamu yakin itu tukang sate bukan Intel? Iya, nggak tahu juga sih, cuman kayak cuman ya itu plot twist itu. Itu nggak salah juga. Harus dicek jual lagi nggak dia selain. Tapi kalau memang Intel pasti udah tahu dong. Maksudnya dia kan pegawai kan gitu loh. Ada kasihan juga itu. Soalnya waktu kita di Polres ya bosnya datang buat ngejenguk. Makanya kita tahu dia pegawai resto tuh emang bosnya datang. Iya, bosnya datang pas itu. Ketika ditangkap katanya kamu sempat mendapat kekerasan gitu dari gimana tuh? Itu waktu pertama ditangkap waktu dari warkop itu ke pelataran DPR. Berarti sendiri ya, Raja masih di warkop. Iya, jadi sendiri kita ketangkap. Saya udah diambil. Nah di sepanjang jalan itu kan banyak polisi tuh, ya itu dipukul-pukul sambil lewat. Dia tuh dipukul di kepala mas. Bukan petugas yang ini yang enggak, justru dia kayak dia kayak narik saya ngejauhin gitu. Kayak udah. Justru aparat yang bawa tameng itu. Yang berbaris itu.
Diapain aja sih? Ya sambil lewat ada yang kerasa sih di muka, di perut itu dipukul, Tangan atau pentungan? tangan, pentungan, kaki. Yang kaget tuh kan saya pakai helm ya. Iya. Saya pakai helm tuh otomatis ya ada pukulan ke helm lah di situ. Waktu saya lihat helmnya retak gitu. Nah, itu tuh ya seandainya nggak pakai helm, Iya. apanya yang pecah gitu. Untuk mematuhi nasihat polisi ya, Iya. pakai helm. lagi darah gitu. Tapi kan pas berkendara, kalau demo kayaknya nggak bikin panduan dia juga. Kamu gimana Za? Kemarin sempat kena ini sih, kena jotos aja di muka sekali gitu. Pas Ditangkap gitu. Jadi aku tuh posisinya lagi pakai kartu pers gitu. Jadi pas aku ditangkap itu, aku tuh bukan yang kayak gini, memang langsung megang kartu pers kayak gini loh. Kayak gini ya, saya pers Mas, saya pers Pak. Tapi ya nggak diwaro gitu loh, tetap diangkut gitu. Tetap diangkut terus kena jotos sekali kan, udah sekali. Sampai sana juga kayak tanya-tanyain. Jadi mereka tuh udah tahu saya pers gitu. Iya. Tapi tetap dibawa gitu loh. Disamaratakan. Disamaratakan gitu. Maksudnya setidaknya kalau udah tahu pers ya setidaknya dibebasin kan gitu loh. Iya. Tuh, dan kita juga berdua posisinya nggak ada foto-foto, nggak ada ngambil apa data buat liputan gitu, karena posisinya kita nggak ada liputan ya pas itu ya gitu. mengkoordinasi ya. Iya. Koordinasi gitu. Nah, Di kantor polisi, jam berapa kalian sampai? Jam 7:30 ya gitu. 7:30-an lah gitu. Bareng dengan yang 320. Iya, jadi Iya. kemarin itu pakai 2 truk kalau nggak salah. Dua Pakai truk. 2 truk. Jadi truk pertama dulu, terus kita naik yang truk Truk kedua. kedua. Terus nanti terus ada yang nyusul kalau nggak salah. Jadi yang nyusul itu kalau nggak salah dari rumah sakit ya. Iya. Dari rumah sakit kalau nggak salah. Ada yang dari rumah sakit, ada yang nggak, kalau saya lupa gitu. Tuh. Sepanjang pengetahuan kalian berdua ada yang jauh lebih parah. Ada banyak. Iya, Banyak. banyak banget. Ada ya yang kepalanya bocor, Bocor. yang jarinya patah. Terus mukanya bonyok. Nah, yang bonyok itu ya, maksudnya saya mau cerita juga Mas itu. Yang bonyok itu sebenarnya iya, maksudnya masa demonstrasi, cuman dia tuh tim medis gitu loh. Ya Iya. tugasnya Petugas medis gitu tugas loh. medis. Maksudnya kena ini juga, kena sikat juga gitu loh. Terus yang lucu tuh yang ini yang apa? Dia tuh magang, anak-anak Unpad. Dia magang di gedung sate. Baru Iya, baru beres magang tuh, baru keluar gedung sate dia nonton demo. Kena sikat juga. Kena tangkap juga. Kena tangkap juga, padahal dia pakai setelannya putih hitam terus ada name tag di sini. Ikut yang 31. Iya. Jadi Padahal dia baru keluar gedung sate gitu, dia baru kalau beres gedung magang. sate mau nonton demonya karena mungkin teman-temannya ya gitu. Iya. Ada Dan, anak Unpad juga di sini. jadi dia nonton, ketangkap juga gitu loh. Gitu. Jadi dia tuh di kantor tuh pakai setelan putih Mas, kayak kerja kantoran gitu. Putih Sama hitam, ada gitu. name tag. Ah, Iya. putih hitam name tag gitu. Jadi kayak magang gitu kan. Itu kacau banget sih. Di kantor polisi gimana? Jadi pas kita datang itu kan kita dibarisin di depan Polrestabes ya. Polrestabes gitu ya. Maksudnya kita di pintu masuknya itu kan ada tempat duduk gitu loh. Nah, kita dibarisin di situ, disuruh duduk. Jadi itu yang pertama tuh HP ya. Iya, HP sama identitas dikumpul, KTP dikumpulin, terus entah kenapa disikat rokok kita juga disikat gitu. Rokok juga diambil gitu. Rokok juga membahayakan. Ya mungkin atau ya polisi takut. Ya itu pokoknya rokok kita diambil juga gitu. Udah ambil terus kita jadi ada beberapa anak-anak yang masih luka kan gitu. Pas luka juga, pas liberasin ada yang luka, jadi yang luka itu disuruh ada tim medis dari polisi juga, mungkin itu lagi ngeperbanin ngeberesin lah gitu loh, ngobatin anak-anak yang luka gitu pas itu. Terus habis itu kita itu disuruh masuk satu persatu ya kalau nggak salah. Jadi dari kita tuh satu persatu masuk itu ngapain ya? buat foto sama isi identitas. Iya, isi identitas, foto, sama ngasih tahu password HP kita. Ya. Foto paspor gitu atau foto samping juga? Enggak, foto depan aja. Foto depan aja. Foto depan aja. Pas itu foto depan udah itu, habis itu kita keluar lagi nunggu. Itu tuh ada sekitaran 2 jam atau 3 jam gitu kita di luar gitu. Dan ini Mas, saya juga kan waktu sebelum yang lain masuk saya dipanggil duluan kan ke dalam. Karena mereka tahu kalau saya dari pers. Itu HP dicek. HP dicek, foto, terus Instagram LPM juga dicek. Tadi ngesebarin apa aja. Iya. Terus setelah itu
Nggak dikasih makan kalian? Makan malam dikasih nggak? Kita dikasih makan malam, cuman makan lumayan dikasih. lama banget. Soalnya habis kita yang dikumpulin gitu, kita dipanggil masuk pada 4 orang kalau nggak salah, Mau buat BAP. di BAP-in gitu. 4-4 4 gitu loh, 4 tapi ada berapa ruangan? Ada 3 ruangan, ada 4 ruangan gitu. Saya lupa gitu. Jadi ya sekitar 16 atau 12-an orang lah yang dipanggil dulu gitu. Panggil gitu. Terus di BAP-in kita. Di BAP-in itu entah kenapa lama banget di BAP-in itu. Gila, kayak bukan mungkin apa ya, kayak memang sengaja mengulur gitu. Karena kan saya sama Raka beda ruangan BAP ya gitu. Tapi di ruangan saya tuh saya tuh sama 3 anak Unpad gitu. Dan anak Unpad tuh ternyata yang ikut tuh ternyata masih beberapa masih ada yang maba gitu. Memang ada maba gitu. Terus itu tuh benar-benar ngabisin waktunya tuh bukan buat BAP gitu loh. Jadi BAP-nya sejam nih. Jadi saya tuh sekiranya kalau nggak salah tuh di ruangan tuh ada 3 sampai 4 jam gitu. Jadi nge-BAP-nya tuh kan dikasih tahu kayak kronologis dan lain sebagainya gitu. Itu tuh makan waktu 4 jam. Tapi BAP-nya cuma sejam sebenarnya kalau cepat ya gitu. Kalau serius Kalau gitu. fokus. Kalau fokus lah gitu loh. Jadi kerjaannya tuh kayak bercanda nanya-nanyain kita yang hal-hal out of topic gitu loh. Kayak kita kuliahnya, misalnya saya kemarin tuh ada anak Unpad yang perikanan gitu. Kalau perikanan itu ditanya malah nggak di-BAP-in, malah ditanyain perikanan tuh hal-hal pertanyaan-pertanyaan yang out of topic gitu loh, gitu. Malah itu yang ngebuang-buang waktunya gitu loh. Padahal kita tuh malam itu tuh kita pikiran ini satu Mas. Motor kita gimana gitu. Soalnya motor kita tuh ditaruh saya di Gazebo, kalau dia di Saya di warung di pas waktu kita ketangkep. Iya, itu. Kita ketangkep tuh depannya motor saya. Nah itu kita mikirnya itu gitu. Kalau bisa cepat selesai, ayolah cepat selesai gitu. Soalnya saya mikirnya tuh ya sekiranya pagi bisa keluar lah gitu loh. Soalnya kan melihat yang dulu-dulu yang pernah ketangkep juga pagi kan udah keluar kan gitu loh. Iya. Tuh saya mikirnya gitu, ayolah cepat-cepat gitu loh. Jadi 4 jam itu benar-benar maksudnya 1 jam itu kita BAP. Jadi BAP-nya tuh 1 jam tuh belum selesai Mas. Terus ngalor ngidul lah gitu loh. Maksudnya intinya ngalor ngidul kemana-mana pertanyaan dan lain sebagainya. Terus baru dilanjutin tuh kalau nggak salah 45 sampai 1 jam di akhir gitu baru dilanjutin gitu loh. Itu ya itu kayak Beres berarti jam berapa kalian? jam 2-an kita baru. Ternyata jam 2. Jam 2 iya jam 2 malam gitu. Malah ada yang pagi baru keluar. Iya, ada yang pagi baru keluar gitu. Pas waktu ditanya, "Nek, ngapain aja kok baru keluar gitu dari jam 9 keluar pagi main ludo katanya." Jadi main game dulu sama polisinya gitu. Nah, jadi ya gitu Mas kayak pas di BAP dan BAP-nya tuh benar-benar kayak mereka tuh nggak mau tahu kita tuh karena kita ada di lokasi jadi harus tahu semua gitu loh. Gitu. Kayak kita tuh kan sebenarnya ada kita di lokasi gitu. Cuman saya sama Raka tuh kebanyakan kita di samping DPR itu apa sih rumah makan bacakan gitu loh. Jadi kan kalau dari rumah makan bacakan nggak terlalu kelihatan ya Mas gitu loh. Gitu. Jadi kita ditanyain kayak ini siapa yang bakar ban siapa gitu. Ini yang siapa yang lempar bom. Lempar kan ada bom molotov juga ya gitu loh. Bom molotov siapa yang lempar gitu. Karena saya di samping kayak kita di samping mungkin nggak tahu si Raka di BAP ini gimana. Karena saya di samping saya bilang nggak tahu Pak gitu loh karena saya di samping gitu loh. Terus dari yang BAP-in saya polisi itu nggak mau tahu gitu. Kamu di lokasi nggak gitu? Aku bilangnya iya saya lokasi cuma saya di samping gitu. Pokoknya ya kamu di lokasi nggak gitu. Pokoknya dia tuh ngetetapin kalau saya di lokasi saya harus tahu gitu. Iya, kayak gitu rata-rata. Kalian malam itu tahu nggak teman-teman LBH, teman-teman apa yang lain itu berusaha ketemu kalian tuh tahu nggak, diberi akses nggak? Jadi jam 2 pas kita di BAP pas gitu. BAP waktu turun tuh ada dari LBH, teman-teman dari LBH itu pas itu gitu. Ada bertiga kalau nggak salah. Jadi mereka memaksa masuk gitu, memang buat ketemu sama kita. Kayak ya awalnya sih mereka katanya karena kita di dalam ya posisinya. Mereka tuh katanya nunggu di luar gitu. Nunggu di luar buat masuk gitu. Dan itu nggak dikasih akses sebenarnya gitu. Alhasil dikasih akses itu sekitar jam 2 pas itu yang mereka masuk gitu. Itu dikasih akses. Beres BAP. Beres BAP itu dikasih akses cuman ya ya di pertanyaan ini yang mereka nyoba bantu kita buat ketemu kalian ngobrol.
nggak ketemu ini sih karena jadi ngeliat kita aja gitu. Oh, Ngelihat Jadi kita kita posisinya lagi dikumpulin. habis BAP itu kita posisinya di lorong semua mas. Jadi lorong L itu 24 jam kita di situ. Tidur di situ. Bisa tidur nggak? Makan di situ. Enggak Nggak tidur sama sekali. ada yang ada yang tidur ya. Kalian berdua? Enggak. Kita tuh di lantai tidur ayam. tidur ayam lah gitu. Tidur merem-merem doang. Selain motor apa yang kalian pikirin malam itu? Keluarga Pasti ngabarin. keluarga sih, Keluarga sama sih, sama teman-teman juga kan. Iya, karena kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu teman-teman yang udah mundur duluan tuh apakah kena aman juga. nggak? Lu persma ya? Iya, Iya, teman-teman jadi kita persma juga. khawatirnya di situ juga gitu. Tapi khawatir motor juga sih. Ya, lebih ke motor. Tapi di dalam udah dipastikan nggak ada teman persma lain yang ketangkap kan? Nggak ada. Jadi Berarti kalian udah ngerti Iya, di dalam. kita berdua aja. Cuman kan nggak ngerti juga ada yang luka atau apa, nggak ngerti waktu itu kalian. iya, maksudnya yang Iya. teman-teman yang luar itu nggak paham gitu. Nah itu jadi kita itu ya tadi dikasih makan ya kita malam gitu. Malamnya habis di BAP itu kita dikasih makan terus paginya itu karena itu hari Jumat ya gitu loh. Mungkin polisi itu pada senam. Senang. Iya. Ya, Jadi kita ngeliat kita tuh kayak senam. ditinggal senam. Di tengah senam gitu. Jadi pagi-pagi itu kita Iya, senam gitu. Udah tinggal senam, kita tuh mulai lagi itu sekitaran jam berapa? Jadi ada beberapa anak-anak yang belum di BAP ternyata mas. Jadi mereka di BAP dulu jam paginya di BAP. Dari teman-teman tuh ada kayak yang ngomong kayak kita dibebasin jam 1 jam 2 gitu. Ke press release-nya jam 1 jam 2 baru keluar. Iya. Itu kayak kita udah alhamdulillah gini. Karena jam 2 kan lumayan ini kan. Di luar juga karena saya waktu itu di lokasi sebetulnya waktu itu juga bukan sebetulnya memang di lokasi gitu ya isunya memang gitu jam 1-2 kan ada konferensi pers lalu dilepas kayak sebelumnya biasanya siang tapi yang terjadi kemarin adalah petang ya petang malam nah dari pagi sampai petang kalian ngapain nggak udah maksudku nggak ada lagi pukul-pukulan gitu nggak ada ya Nggak ada. Kita selama di polisi nggak ada apa-apain kok. Nggak diapa-apain. Jadi tapi ya enaknya kita kemarin tuh masih boleh kayak kita nitip kayak beli minuman dan makanan keluar tuh rokok lah gitu. Jadi itu masih boleh gitu loh karena kan tahu siapa yang dititipin siapa jadi kan ada kayak Petugasnya di sana. bukan petugas sih bukan petugas sih maksudnya yang tahu nggak mas yang kayak penjual tapi yang masuk ke Yang kantor masuk, buat yang ngantar nganter makanan gitu. ngantar makanan gitu. Jadi itu kita boleh nitip gitu dan kita boleh merokok juga gitu. Ya itu nggak apa-apa sih maksudnya itu bagus lah gitu, bagi kita. Dan soalnya kita nggak tahu lagi mau ngapain mas gitu. Iya. Mau ngobrol juga nggak ada. Handphone nggak Kopi ada. sama rokok kan bingung kan. Gitu. Kita juga bete kan. Terus petang berarti kalian termasuk yang paling akhir ya kalian berdua ya paling akhir ya terakhir yang sebelum yang pegawai itu kan yang pegawai beli Iya, sate itu itu terakhir paling paling akhir terakhir itu itu. kalian nah setelah keluar apa yang terjadi apa yang kalian lakukan pertama selain aku di sana juga waktu itu Iya. wawancara beberapa teman wawancarain kalian tapi apa yang setelah itu kamu lakukan apa Yang pastinya setelah itu ya ngabarin orang tua. ya. HP diberi. HP dikasih. udah dikasih. HP dikasih udah. Heeh. Gitu. Udahnya nggak habis ya. Nah, lebih ke baterai yang habis. Tuh, jadi Iya. Lalu habis itu ya mastiin anak-anak ada yang kena lagi atau enggak. Terus selama kita nggak ada anak-anak gimana gitu. Ternyata waktu kita tanya tuh ada yang mau ditarik juga. beberapa Ya, anak kita ada beberapa. yang Pada cerita gitu. Ya, Pada pada cerita cerita. gitu. Ya mereka cerita, Lolosnya gimana? saya juga kena kok mau ditarik beberapa kali, cuman dia ngakunya pers karena ada ID-nya juga. Jadi gini, mereka tuh kayak udah pada lumayan jauh kan mas itu, tapi ditarik gitu mas. Gitu. Ditarik Sama yang non seragam. Bukan yang seragam. Enggak, yang non Yang seragam. gitu. Cuman ada yang untungnya ada yang ngasih tahu gitu loh. Ini persma yang bukan gitu loh. Iya, Bukan iya. ini gitu. Bukan mas aksi. Tuh pas kita keluar itu. Terus tahu nggak lucu mas? Yang lucu tuh yang pas kita ketangkap itu kan gara-gara nyari si Latif nih. Latif itu dibacakan mas gitu. Lagi ngopi sama si Intel. Ngopi sama Intel. Gitu. Lagi nonton bola. Lagi bola mas. Jadi kita kayak untungnya pas kita keluar tuh anak-anak kayak mereka juga ternyata jagain motor kita apa segala dan sebagainya. Motor aman ya? Aman. Motor. Amanin siapa? Motor aman. Yang saya Kalau- diamarin ke Diamanin polisi. polsek, diangkut motornya. Ya mending diangkut polisi daripada diangkut maling kan. Iseng ya. Yang dia dimasukin ke Iya. pos satpam Gaziwu. Iya, pos satpam Gaziwu dia ditaruh ke atas gitu. Oh,
Dan ya, untungnya inisiatif lah anak-anak itu suka gitu. Malam itu setelah bebas kan pulang kamu ke kos atau kemana kan? Kita makan dulu sih. Makan Sama teman-teman. Iya, ya, makan dulu sama teman-teman mungkin kalian. persnya, ya. sama ngobrol-ngobrol kita di dalam ngapain aja gitu. Habis itu bubar Habis pulang. itu bubar ya capek juga kan kita nih habis itu 4 jam kantor polisi. 24 Alumni kantor jam. polisi kita nih. Alumni tragedi 15-12. Tuh. Oke, bikin kapok nggak pengalaman itu untuk tetap aktif di Persma atau lebih besar lagi tetap aktif di jalan kejurnalistikan, jalan kewartawanan? Untuk kapok sih Enggak ya? Mas. Jadi sebenarnya Enggak, Mas. Udah expect sih sebenarnya gitu. Iya, Jadi pers itu kan sama, kayak resiko kita lah gitu. iya udah resiko lah gitu. udah Sebenarnya. resiko kita liputan di situasi aksi, ya resikonya itu gitu. Iya gitu. Karena di aksi-aksi sebelumnya juga kan pernah ada juga Iya, gitu kejadian yang sama dan menimpa teman kita juga kebetulan waktu itu. Iya. Jadi kita udah tahu, oh ketangkep, dibawa kemana, terus diapain aja gitu udah tahu duluan gitu dari teman kita yang sebelumnya ketangkep. Tapi kalau sudah menghafali gitu, mungkin teman-teman juga sudah menghafali kan kalau demo di sore hari itu resikonya akan lebih besar, jauh lebih besar karena mayoritas jurnalis pasti udah menyingkirkan. Karena kalau dari polisi juga ngomongnya sih jam 5 itu paling terakhir gitu. Iya. Jadi di atas jam 5 itu udah kayak mengganggu ketenangan publik lah gitu ngomongnya gitu. Cuman maksimalnya juga jam 6 gitu. Jadi aku udah ngomong juga pas kita keluar tuh sama teman-teman, kalau misalnya mau liput aksi lagi sok boleh aja gitu loh, karena itu memang tugas kalian gitu. Tapi kalau bisa ya jangan lewat jam 6 lah gitu loh. Tuh. Kalau mereka masih ngeyel ya udah lah, ini kita berdua udah pernah gitu loh. Ya, kita jadi contohnya lah. Udah Gitu. contoh lah Jangan gitu. ada lagi Kita lah. nggak ngeliput ya pas itu ya gitu. Jangan ada lagi lah gitu. Bukan masalah ininya sih, takutnya mereka nggak betah di dalam gitu. Kalau bisa takutnya dia apa-apain juga gitu. Iya, takutnya Iya. ada kejadian yang Ada lebih kejadian dari yang kita. lebih gitu loh. Kita takutnya itu. Gitu. Ya siapa orang yang mau kayak dipiting dan dipukulin gitu. Iya. Takutnya itu sih. Oke, sebenarnya ini membawa ke isu yang lebih besar tentang kerja pers mahasiswa yang selama bertahun-tahun jadi dilema, jadi obrolan soal perlindungan hukum bagi kerja jurnalistik pers mahasiswa itu seperti apa. Nah, ya kan banyak teman-teman pers mempertanyakan itu atau meragukan itu gimana dong kalau meliput tapi nggak dilindungi dengan undang-undang pers gitu kan. Salah satu pertanyaan atau keraguan terbesar dari teman-teman mahasiswa. Nah di Bandung gimana? Terutama di Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung ya, FKPMB. Itu sebenarnya itu pasti jadi obrolan pas kita ngumpul bareng sih Mas gitu. Karena itu tuh pasti kayak ini gimana kalau gini gitu lah. Kalau kerja kita gimana? Jadi sebenarnya nggak bisa susah juga sih Mas, karena di luar dari pers juga kita juga mahasiswa juga gitu loh. Itu susah banget gitu kayak, dan wacana tentang pembahasan tentang payung hukum pers mahasiswa ini udah dari zaman kapan gitu loh. Ini tuh udah dari zaman mungkin 90-an juga masih ada. Ya udah ada gitu loh. Udah ada pembahasan ini tuh gitu loh, kayak ini kita payung hukumnya bagaimana gitu, kalau kita kena ini gimana gitu loh. Nah itu tuh jadi masalah persoalan yang sampai sekarang itu tanpa belum ada kejelasan gitu loh ngomongnya gitu loh. Yang selalu kita pegang tuh pasti ya satu gitu loh, undang-undang pers yang secara menyeluruh gitu loh, besar gitu, nggak mengkerucutin ke persma aja gitu. Jadi itu selalu jadi pegangan, tapi ya itu alhasilnya karena nggak adanya itu banyak banget anak persma yang dibredel lah ngomongnya gitu, dibredel di di Internal. iya di sensor, iya di pokoknya di ini serang lah gitu, karena yang nggak ada undang-undangnya gitu loh gitu. Mesti kita berpegang dengan yang besar itu gitu. Jadi kita diserang dan lain sebagainya, ditangkap pun nggak jadi masalah gitu loh gitu, karena kita masih berpegang dengan luas dan kita juga statusnya mahasiswa juga kan gitu di situ. Nah, jadi ya pembahasan anak-anak tuh ya pasti kayak ini ada nggak sih undang-undang? Sekiranya nggak usah undang-undang deh gitu loh. Maksudnya surat atau enggak ketentuan khusus buat anak persma itu gitu loh. Gitu loh. Jadi kayak supaya kita nih nggak diremehin gitu loh, ngomongnya gitu. Kita tuh nggak diremehin gitu. Dan kita juga nggak takut gitu loh untuk mengeluarkan produk-produk jurnalistik gitu atau nggak liputan lapangan gitu. Itu nggak takut gitu loh.
Itu apa? Tapi teman-teman tahu kan kalau AJI itu Organisasi jurnalis mengakui pers mahasiswa sebagai calon bisa menjadi anggota AJI gitu. Artinya ada pengakuan bahwa pers mahasiswa itu ya jurnalis, yang dilakukan oleh teman-teman pers mahasiswa itu ya kerja kejurnalistikan gitu. Kalau aku sih tahunya ya dari Aji, Aji udah ngakuin kalau ya anak pers mahasiswa ini ya melakukan tugas-tugas sebagai pers gitu loh. Dan aku juga tahu mungkin dari kemarin Dewan Pers juga itu kayak sampai bikin seminar tentang pers mahasiswa, berarti mereka mengakui juga kita ada gitu dan melakukan tugas-tugas jurnalistik kan gitu. Dan dari situ aku baru cuma tahu 2 itu aja gitu yang kayak meresmikan kita lah gitu pokoknya gitu, mengakui kita ada di sini gitu dan mau berjuang juga gitu. Oke, terakhir FKPMB kan forum yang sepertinya langka, jarang ada di kota-kota atau di tempat-tempat lain di Indonesia ya. Pers mahasiswa ketemu dalam satu forum gitu yang sudah berumur cukup dan sudah ngerjain banyak hal. Nah, tahun depan akan apa fokus FKPMB ini? Karena dalam beberapa tahun terakhir kan saya melihat beberapa pers mahasiswa di Bandung Raya ini melakukan hal yang luar biasa menurut saya ya, kerja-kerja kolaboratif gitu ya, meliput isu korupsi di kampus, isu lalu yang banyak dalam setahun terakhir isu kekerasan seksual di kampus, itu juga pers mahasiswa yang paling bisa dan paling berani menyuarakan itu gitu. Nah, kira-kira tahun depan apa yang bisa diharapkan dari FKPMB selain periodemu selesai? terus kamu terbebas gitu. Aduh. Kan nggak boleh gitu ya. Tapi biarpun saya mungkin udah nggak ada gitu mas. Karena kan ini kan pergantian tuh selalu ada lah gitu. Harus ada gitu. Jadi nggak harus saya aja yang terus gitu kan. Jadi tapi ya biarpun mungkin saya nanti udah nggak menjabat lagi gitu dan teman-teman ini, tapi kita tetap ada kok gitu loh. Maksudnya kita tetap ada buat yang ngasih tahu aja ini bagusnya gini gitu. Depannya gimana gitu. Kalau aku ngomongnya kalau tahun depan itu mau ngapain sih masih belum tahu mas gitu. Karena kegiatan-kegiatan yang ada di FKPMB itu sendiri itu tergantung dari sekjennya sendiri gitu mau gimana gitu. Karena adanya FKPMB ini sendiri itu kan forum mas, forum untuk anak persma gitu loh. Dan itu tuh memang apa ya, adanya itu buat kita nyari apa sih, Jalan keluar. bukan jalan keluar sih, dari arut piruknya di persma kita sendiri gitu. Tapi nanti itu menghasilkan output juga mas gitu loh. Maksud aku tuh kayak kita lagi pusing nih misalnya di persma kita gitu, banyak lagi kerjaan apa. Kita ada biasanya apa ya, nongkrong bareng dan lain sebagainya gitu. Tapi kita nongkrong itu tuh kayak ngebahasnya tuh ya permasalahan di persma kita sendiri gitu loh. Karena itu tuh segala curhatan anak-anak tuh nanti yang bisa ada yang bisa nyeletuk kalau ini pernah ada nih di persma aku gitu loh. Jadi kayak gini penyelesaiannya gitu. Saling belajar, saling sharing dan saling tahu. Jadi outputnya karena udah ada mungkin ada yang pernah persma ini pernah kayak gitu, tahu outputnya gitu atau tahu penyelesaiannya bagaimana gitu. Jadi kita ngumpul itu di situ gitu. Dan terkadang dari perkumpulan itu nanti kita nongkrong itu menghasilkan kayak kita mau ngapain nih ke depannya gitu loh. Kita mau ngapain nih ke depannya, apakah mau nongkrong lagi, apakah bikin acara dan lain sebagainya gitu. Jadi dari situ, jadi acara-acara kita tuh nggak yang kayak tersusun setiap tahun harus ada gitu. Karena ini juga kemauan dan anak-anak gitu, kan komitmen anak-anak gitu. Tapi yang apa ya, yang aku mau ini sih anak-anak ini kan masih gimana ya, kayak kurang. Ada yang beberapa yang berkomunikasi, ada yang enggak gitu loh. Maksudnya ada yang cuma ikut tapi nggak ada kabarnya tiba-tiba gitu. Mungkin ke depannya ya benar kalau aku dapat saran dari Mas kan tadi kan itu kayak kita kolaboratif lah kita ngomongnya gitu loh. Jadi tuh saling gak hanya ini tuh bukan hanya tentang kerjaan juga gitu kita sebagai persma, tapi dengan membangun relasi juga gitu. Sama gitu. Jadi kita menghasilkan output juga, relasi kita juga jalan dan lain sebagainya gitu. Jadi ada beberapa output yang aku bilang bagus gitu. Dan itu tuh karena aku nggak tahu ya ke depannya gimana, mungkin aku kan yang sekarang megang aku ya gitu. Ke depannya gimana, tapi aku bisa janjiin ke Mas kalau ke tahun depannya aku bisa ngomong ke sekjen selanjutnya itu kalau coba adain kayak gini gitu loh. Dan misalnya dia mau pun
aku bisa bantu gitu loh. Gitu. Oke, terima kasih sekali Raka dan juga Raja sudah bergabung di obrolan mencatat Bandung ya, Bandung bergerak gitu ya. Setelah penangkapan dan pelepasan aman ya, nggak ada Teror HP. nggak ada Alhamdulillah aman. penjual Bulat baru di pojokan Nggak. Jualan cuanki paling depan kosan. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya jadi jurnalis dan menyebarkan kerja-kerja yang baik gitu. Kawan-kawan, terima kasih obrolan Petang ini di sini petang malam ya. Kita ketemu lagi di obrolan mencatat Bandung. Dadah. Makasih ya. Iya.